Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Madani dengan NIM H0523310. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Materi pertama yang akan saya jelaskan ialah pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris disebut kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Adapun pendapat dari para ahli, yang pertama Raffles Taylor 1957, yang kedua Kerr 1982, yang ketiga Peter of Olivia 1997, dan yang keempat Emar Hamalik 2009. Berdasarkan pendapat dari para ahli tentang kurikulum, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sebuah rencana atau program yang disusun oleh lembaga pendidikan dalam bentuk dokumen. Dokumen ini berisi berbagai komponen termasuk pemikiran tentang pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, konten yang dirancang untuk dikuasai oleh peserta didik agar mencapai tujuan tersebut, proses pembelajaran yang dirancang untuk menguasai konten, serta evaluasi yang dirancang untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap tujuan. Materi selanjutnya ialah landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan yang kuat agar dapat membimbing siswa mencapai tujuan jangka pendek yang kemudian dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Dalam pengembangan kurikulum terdapat 3 landasan utama yang harus diperhatikan, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Landasan filosofis berperan sebagai dasar fundamental dalam pembentukan konsep kurikulum pendidikan. Adapun pendapat dari Nasution, yaitu dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak dapat dipisahkan dari berbagai aliran filsafat, yang diantaranya adalah perennialisme. Perennialisme adalah sebuah aliran dalam pendidikan yang muncul pada abad ke-20. Kata perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu ada. Yang kedua adalah esensialisme. Esensialisme adalah pendekatan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Yang ketiga ialah progresivisme. Progresivisme adalah gerakan yang didirikan pada tahun 1918 yang berpendapat bahwa pengetahuan yang dianggap benar saat ini mungkin tidak berlaku di masa depan. Dalam pandangan ini, pendidikan harus berfokus pada kebutuhan dan perkembangan anak, bukan pada guru atau materi pelajaran. Materi selanjutnya ialah pengembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum mencerminkan filsafat hidup bangsa kira mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada menekankan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya lebih spesifik. Herliati 2008 menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, dalam pendidikan dikenal beberapa masa pemberlakuan kurikulum, yaitu kurikulum sederhana pada tahun 1947 sampai dengan 1964. Yang kedua, pembaruan kurikulum yang pada tahun 1968 sampai dengan 1975. Yang ketiga, kurikulum berbasis keterampilan proses, yaitu pada tahun 1984 sampai dengan 1994. Dan kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Ada 10 kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, yaitu Rejana Pelajaran 1947, yang kedua Rejana Pelajaran Terurai 1952, yang ketiga Kurikulum Rencana Pendidikan 1964, yang keempat Kurikulum 1968, yang kelima Kurikulum 1975,
Yang keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Yang kedelapan, kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Yang kesembilan, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kesepuluh, kurikulum K13.